Gempar! Negeri terkaya, tapi emasnya bocor. Emas Indonesia hilang 3,5 ton. Prabowo dan Purbaya langsung aksi. Bikin jaringan gelap nyonyor. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap modus operasi emas sebesar 3,5 ton dan pencucian uang senilai 189 triliun rupiah. Dengan begitu, Mahfud secara terbuka menantang Menteri Keuangan Purbaya untuk melanjutkan mengusut kasus besar tersebut. Mudah-mudahan Pak Purbaya bisa menangani ini. Dan kebetulan Pak Prabowo juga sudah menyediakan dirjen yang baru untuk Bea Cukai. Begini Mas, ada pencucian uang sebesar senilai 189 triliun. Dan begini, ini importasi emas kan. Ini konteks juga yang pemeriksaan 349 triliun itu. Sudah sekarang 17 orang masuk penjara udah, dan masih ada yang dalam proses. Kemudian ada lagi, ini modelnya. Laporan di Bea Cukai dengan di pajak itu berbeda. Ketika masuk dari luar nih lewat Bea Cukai, itu nilainya hanya sekian. Tapi ketika masuk ke pajak berdasar hasil transaksi, nilainya jauh lebih tinggi, 7,9 T, sedangkan sini tulisnya 4,3. Sehingga ada selisih 3,5 ton emas. Ton nggak? Bukan 3,5 gram, bukan 3,5 kilo, bukan setengah, 3,5 kilo, tapi 3,5 ton emas. Waduh, ini bukan lagi alarm bahaya. Ini sirin ambulans nasional yang bunyinya udah kayak konser heavy metal. Bayangin aja, emas negeri sendiri bukan sekilo 2 kilo, tapi 3,5 ton, diduga digondol keluar entah lewat jalur mana. Negara kita ini ibarat rumah besar yang pintunya kekunci, tapi jendelanya kebuka lebar dan malingnya punya kartu akses VIP. Kekayaan Indonesia hasil keringat bumi sendiri malah tumpah ruah ke luar negeri kayak air bocor dari galon bolong. Dan yang paling nyesek, banyak yang pura-pura nggak lihat. Ya gimana mau lihat kalau sebagian oknum justru jadi operator keran bocornya? Tapi tunggu dulu, tenang, tarik napas, jangan emosi. Ada 2 orang yang nggak suka lihat negaranya diperlakukan kayak lumbung gratis, Prabowo dan Purbaya. Ini 2 orang yang kalau melihat kebusukan, bukannya mundur, malah maju sambil nanya, siapa yang main kotor di sini? Mereka bukan tipe pejabat yang bikin rapat kilat lalu hilang entah kemana. Mereka langsung ngetok palu. Bea cukai dinaikkan, sistem diperketat, rantai gelap dipotong satu persatu. Dan yang paling bikin para pemain lama keringat dingin, rencana pembentukan Bank Emas Indonesia. Ini bukan gimmick politik, ini bukan brosur kampanye. Ini langkah yang kalau dibikin film, judulnya bisa The Beginning of the End of the Thieves. Para penggerogot negara yang selama ini berlindung di balik jabatan, koneksi, atau dalih birokratis harus mulai siap-siap. Babak baru sudah dimulai, dan kalian bukan pemeran utamanya lagi. Sementara itu, di sisi lain, pasar emas dalam negeri lagi kaos. Masyarakat antre kayak rebutan tiket konser, tapi stok emas malah makin tipis. Ironis banget negeri kaya tambang, tapi rakyatnya harus berebut emas kayak lagi rebutan minyak goreng beberapa tahun lalu. Dan di momen genting itulah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ngelempar keputusan yang bikin banyak orang berhenti ngunyah. Bea keluar emas 5-15%. Loh, kok malah dikenain bea keluar? Tanya sebagian orang. Ya karena selama ini emas batangan kita bukan melimpah di rumah sendiri, tapi malah ngacir ke luar negeri buat diproses, dicetak, bahkan dijual lagi ke kita. Lah, kita tambangnya punya, batangnya punya, cadangannya punya, tapi kenapa harus impor balik? Ini kayak nanam padi sendiri, tapi malah beli beras karena padi kita dikirim keluar buat dijadiin nasi kotak. Dengan bea keluar, eksportir jadi mikir 2 kali. Mau jual ke luar atau dalam negeri ya? Oh, lebih untung jual ke dalam. Nah itu dia. Begitu emas berhenti bocor, harga stabil, stok aman, dan industri lokal yang selama ini cuma bisa gigit jari, akhirnya punya kesempatan tumbuh. Ini bukan teori rumit. Ini logika warung kopi. Kalau barang langka, harga naik. Kalau barang ada, semua senang, sesimpel itu. Tentu saja, kebijakan kayak gini bikin sebagian pelaku usaha manyun. Margin mereka mungkin kepotong, pasar global mungkin ngelirik sambil misu-misu. Tapi pemerintah tegas, Indonesia dulu, kepentingan asing belakangan. Kalau harga emas goyang beberapa minggu ke depan, ya wajar. Ini konsekuensi dari koreksi berani. Lebih baik harga goyang sebentar daripada negara yang goyang selamanya. Dan langkah Purbaya ini makin nendang karena dia bukan cuma bikin aturan, tapi juga ikut ngeberesin dapur bea cukai yang selama ini aromanya, ya kita semua tahu lah. Prabowo bahkan sudah menyiapkan Dirjen Bea Cukai baru, yang katanya bersih, tajam, dan nggak bisa diajak kompromi oleh para pelaku lama. Yang main-main bakal kena potong jalurnya. Belum cukup sampai di situ. Ada juga hasil temuan Satgas. Dugaan pencucian uang 189 triliun rupiah. Ya, kamu nggak salah baca. 189 triliun. Angka yang kalau ditulis nolnya bisa bikin orang pusing.
Dalam pemeriksaan importasi emas, perbedaan data antara bea cukai dan laporan pajak persis kayak dua orang yang ngaku pergi ke tempat yang sama tapi jamnya beda, ceritanya beda, saksinya beda, bahkan baju yang dipakai juga beda. Dan ketika diselidiki lebih jauh, ada selisih sampai 3 ton emas dalam satu kasus. 3 ton, bro! Itu bukan selisih lupa nyatet, itu selisih ada yang ngangkut pakai truk. Beberapa orang sudah dipenjara tapi prosesnya belum selesai. Yang belum ketangkep jangan senang dulu, tinggal tunggu giliran. Lalu ada pertanyaan besar yang bikin rakyat ngelus dada. Kemana larinya 3,5 ton emas itu? Jawabannya nggak bisa cuma sedang ditelusuri. Ini harus dibongkar sampai akar-akarnya. Dan Prabowo sudah tegas, sikat siapapun yang terlibat, titik. Makanya pembentukan bank emas jadi langkah strategis yang levelnya beda. Selama ini Indonesia kaya emas, tapi tidak punya lembaga nasional yang benar-benar mengatur, menyimpan, dan mengelola emas secara sistematis. Akhirnya, emas mengalir seperti air sungai tanpa bendungan. Dengan bank emas, semua transaksi, penyimpanan, pembiayaan, dan perdagangan bisa dipantau. Rantai gelap bisa diputus, nilai tambah bisa digembungkan, dan praktik maling emas bisa dihabisi. Prabowo bahkan menargetkan peresmian bank emas pada 26 Februari. Melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh Jokowi sejak 4 tahun lalu. Ini bukan proyek semalam, ini hasil dari kerja panjang 2 pemerintahan yang memang mau Indonesia berdikari. Jokowi sebelumnya pernah bilang, selama 55 tahun Freeport beroperasi, Indonesia kehilangan 40 sampai 50 ton emas per tahun. Dan selama itu kita cuma punya 9% saham. Hanya 9%, bro. Baru di era Jokowi bisa dinegosiasikan sampai 51%. Negara akhirnya punya kendali mayoritas, bahkan bakal naik ke 61%. Dan hasilnya, pabrik pemurnian emas terbesar di Indonesia akhirnya berdiri di Gresik. Emas tidak perlu lagi kabur ke luar negeri untuk dimurnikan. Tapi tetap aja ada suara-suara sumbang yang muncul sambil ngelempar kritik seadanya. Ada yang bilang hilirisasi cuma menguntungkan Cina. Ada yang bilang kebijakan ini nggak efektif. Ada yang bilang kita cuma jadi tukang olah bahan mentah. Lucu, soalnya yang ngomong begitu biasanya juga yang dulu protes waktu kita cuma jadi tukang ekspor bahan mentah. Jadi sebenarnya mereka maunya apa? Eropa bahkan sampai gugat Indonesia ke WTO gara-gara kita stop ekspor nikel mentah. Lah, mereka marah karena nggak bisa lagi beli bahan mentah murah dari Indonesia. Kita olah sendiri, mereka ngamuk. Ini persis kayak orang yang ngambek karena mantan pacarnya sekarang lebih bahagia tanpa dia. Intinya gini, ada banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang lebih suka Indonesia lemah, tergantung, dan gampang dicatut. Mereka nggak nyaman kalau Indonesia mulai berdiri tegak, ngatur sumber daya sendiri dan bilang, "Hey, ini kekayaan kami. Kami yang tentukan arahnya." Tetapi arah itu sekarang jelas, Jokowi mulai, Prabowo lanjutkan, dan Purbaya turun tangan sebagai palu godam kebijakan. Semua bergerak ke satu tujuan, memastikan kekayaan alam Indonesia dinikmati rakyatnya sendiri, bukan bocor ke kantong gelap yang entah ada di mana. Selama bertahun-tahun, negeri ini seolah memberi ruang VIP untuk para penyelundup berkedok pejabat. Mereka jalan dengan kepala tegak, padahal kalau kita bisa lihat isi tas mereka, mungkin isinya lebih berat dari koper jamaah haji. Sistem yang harusnya jadi pagar, malah berubah jadi pintu putar. Maling masuk, hasil curian keluar, aparat bengong, dan rakyat cuma bisa mengelus dada sambil mikir, ini negara apa minimarket tanpa kasir? Makanya sekarang institusi-institusi yang masih waras mulai pasang mode pengawasan tingkat dewa. Gak ada lagi ruang abu-abu. Kalau dulu data bisa dimanipulasi semudah gonta-ganti wallpaper HP, sekarang tidak. Setiap perbedaan angka, setiap selisih yang mencurigakan, setiap laporan yang setengah matang langsung dibedah kayak ayam potong di pasar. Dan semakin dibedah, semakin kelihatan betapa kotornya permainan ini. Ada laporan yang bilang emas masuk sekian ton, tapi dokumen lain bilang, enggak kok, cuman segini. Sementara realitanya, entah sudah berubah jadi cincin, kalung, atau mungkin sedang berenang ke luar negeri lewat jalur gelap yang sudah mapan bertahun-tahun. Yang bikin ngakak getir tentunya adalah ketika sebagian oknum yang diperiksa pura-pura bego. Ada yang jawabnya muter-muter, ada yang ngasih data setengah niat, ada yang jawabannya berubah tiap 5 menit. Ibarat ngelihat orang ketahuan selingkuh tapi masih ngotot bilang lagi nganter temen. Ya ampun bos.
Sementara itu, lembaga pengawasan yang dipasang untuk membereskan ini sudah mulai pakai strategi zero tolerance. Mereka ini bukan lagi tipe birokrat yang hobi rapat sambil ngemil kue basah. Mereka datang, buka map, cek data, dan langsung bilang, mana yang bohong, mana yang nggak bisa jelasin selisih 3 ton emas, mana yang selama ini mainnya di balik layar. Dan ketika satu demi satu benang kusut ditarik keluar, barulah terlihat kerusakannya bukan level retak-retak kecil. Ini sudah kayak fondasi rumah yang digerogoti rayap sampai tinggal rangka. Padahal rakyat di luar sana cuma mau hidup wajar, beli emas, simpan nilai, tenang masa depan. Tapi apa daya? Barangnya malah disulap jadi komoditas gelap yang muter di tangan kelompok yang bahkan nggak bisa menyebut kata integritas tanpa tersedak. Institusi penyelamat negeri akhirnya sadar bahwa mereka nggak bisa lagi main setengah hati. Sistem pengelolaan emas harus dibuat seketat brankas kasino. Setiap transaksi dicatat, setiap pergerakan dipantau, setiap celah ditutup. Kalau ada yang maksa nyolong, ya tinggal siap-siap masuk kotak hukum maksudnya. Dan perlahan, pola besarnya mulai terbaca. Ternyata selama ini bukan negara kekurangan emas, tapi emasnya yang kabur karena para pengelolanya lebih sibuk memikirkan kantong pribadi daripada masa depan bangsa. Karena itu, lembaga-lembaga baru didirikan, struktur pengawasan diperkuat, audit dilakukan tanpa ampun. Biar para pemain lama tahu bahwa zaman gonta-ganti angka sudah selesai. Kini yang berlaku cuma satu aturan. Kalau kamu ambil milik negara, negara akan ambil balik semuanya. Plus bunganya. Dan kalau ini semua terus ditegakkan, satu hal jelas. Era para penjara berkedok pejabat tinggal nunggu tanggal kadaluarsa. Pelan-pelan, satu persatu kebusukan mulai keangkat ke permukaan. Yang dulu sembunyi di balik meja besar, kini malah kelihatan kayak tikus kepanasan. Dan lucunya, beberapa dari mereka masih sok-sokan bilang, ini hanya miskomunikasi data. Miskomunikasi apaan? Selisih 3 ton emas itu bukan salah ketik, Bung. Itu bukan typo. Itu bukan lupa nambah 0. Itu namanya ngemplang skala industri. Bayangin 3 ton. Itu kalau ditaruh di ruang tamu bisa bikin lantai jebol. Dan mereka mau bilang hilang? Serius? Masa emas bisa jalan sendiri? Di titik ini, publik udah bukan marah lagi. Mereka capek. Capek lihat uang negara digarong. Capek lihat pelakunya pura-pura suci. Capek lihat sistem yang bolong di mana-mana. Indonesia kayak kapal besar yang mesinnya masih kuat, tapi teknisinya malah ngambil baut buat dijual kiloan. Makanya lembaga-lembaga fungsional mulai pasang mode detektif kelas berat. Mereka kerja nggak pakai basa-basi. Nggak ada lagi cerita periksa minggu depan, rapat dulu, atau kita tindak lanjuti ya. Sekarang modelnya begini. Besok pagi datang, siang sudah ada yang gelisah. Sore sudah ada yang nggak bisa tidur. Dan semakin dalam mereka gali, semakin jelas kelihatan. Ternyata sistem pengawasan selama ini cuma jadi dekorasi. Ada tapi nggak bekerja. Ada tapi cuma cantik di kertas. Kayak CCTV dummy yang dipasang buat gaya, tapi nggak pernah nyala. Padahal negeri ini bukan miskin, bukan kurang sumber daya. Yang kurang adalah orang-orang yang mau jaga pintu tanpa ikut nyolong kunci. Karena apa gunanya punya tambang emas terbesar kalau malah bocor kayak ember berlubang? Dan di tengah kegilaan itu, ada satu momen lucu saat beberapa oknum yang diperiksa malah balik nanya, buktinya mana? Ya elah bang, yang ngilang 3 ton kok nanya bukti lagi? Ini bukan busana hilang di laundry, ini emas. Logam mulia, bukan spons mandi. Institusi anti korupsi jadi makin ketat. Mereka mulai tracing rekening, mengecek transaksi digital, membongkar perusahaan-perusahaan cangkang yang dipakai buat nyamarin emas selundupan, seolah-olah itu barang dagangan sah. Yang tadinya main belakang, sekarang sadar bahwa belakang udah dipasangin lampu sorot stadion. Dan begitu tekanan naik, fenomena menarik terjadi. Beberapa aktor kecil mulai nyanyi. Dan kalau yang kecil nyanyi, yang besar biasanya mulai panik. Karena mereka tahu, satu nada fals dari anak buah bisa bikin seluruh struktur jatuh kayak domino. Sementara itu publik akhirnya mulai bertanya hal yang selama ini ditahan-tahan. Kalau emas segini banyak bisa hilang, terus berapa banyak yang hilang selama ini tanpa ketahuan? Dan pertanyaan itu bikin banyak meja rapat tiba-tiba dingin. Karena itulah reformasi sistemik mulai dikejar habis-habisan. Laporan dipaksa transparan. Jalur distribusi emas harus bisa dilacak dari tambang sampai brankas. Semua celah diperbaiki.
Yang dulu longgar, sekarang dikencengin. Yang dulu jadi ladang permainan, sekarang jadi ladang audit. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, para pemain gelap merasakan sesuatu yang asing. Ketakutan. Bukan takut ketahuan, tapi takut karena negara akhirnya benar-benar bangun dan bilang, cukup. Sekarang bayangin sistem yang selama ini bolong-bolong mulai ditambal. Tapi bukan tambalan asal-asalan, ini tambalan baja. Setiap prosedur diaudit, setiap dokumen diperiksa, setiap transaksi diverifikasi. Yang dulu bisa lolos sambil nyengir, sekarang mesti mikir 2 kali sebelum main kotor. Tapi jangan salah, proses ini nggak mulus. Masih banyak yang coba nyelonong, ada yang main kode di spreadsheet, ada yang ngotak-atik dokumen pajak, ada yang pakai jaringan gelap buat alirkan emas. Dan lucunya, sebagian besar dari mereka ternyata underestimate kemampuan lembaga yang sekarang benar-benar fokus. Mereka kira sistem cuma pajangan. Salah besar. Publik yang dulu cuma bisa mengelus dada, sekarang mulai nyengir sendiri lihat beberapa pelaku panik. Ada yang ketahuan transaksi ganda, ada yang rekeningnya tiba-tiba kosong karena dibekukan, ada yang laporan palsunya hancur diterpa audit. Ibarat permainan monopoli, token mereka udah diambil dan lempar ke kotak penjara tanpa bisa beli lagi. Yang bikin situasi tambah pedas. Efek domino mulai muncul. Oknum kecil yang ketahuan mulai buka mulut. Akhirnya satu demi satu fakta mencuat. Ternyata selama ini sebagian besar kebocoran bukan karena kecelakaan atau kelalaian, tapi ada jaringan rapi yang merampas negara dengan sistematis. Dari dokumen, rekening, sampai jalur distribusi, semua sudah diperhitungkan. Dan mereka pikir bisa selamanya. Ya ampun, padahal rakyat cuma pengen sederhana. Lihat emasnya tetap di tanah air, harga stabil, industri tumbuh, masa depan aman. Tapi selama bertahun-tahun, yang terjadi malah kebalikannya. Negara kaya, rakyat kering. Sistemnya cacat, pengawasnya absen, dan yang untung cuma para pencatut. Sekarang, dengan sistem pengawasan baru, semua mulai berubah. Jalur emas dipantau ketat, audit dilakukan real time, celah-celah lama ditutup rapat. Bahkan perusahaan cangkang yang selama ini jadi kedok main kotor, mulai keteteran. Mereka sadar satu hal penting, pemain lama nggak bisa lagi main senyap. Dan efek psikologisnya nyata, para maling kekayaan negara mulai panik. Mereka lihat angka-angka yang dulu aman, sekarang bergerak cepat. Rekening dibekukan, aset diaudit, jaringan dipotong. Ibarat jam alarm yang nyala terus, mereka nggak bisa lagi pura-pura tidur. Yang bikin ironis, sebagian dari mereka masih coba berdalih. Ini cuma miskomunikasi. Miskomunikasi, 3 ton emas hilang, puluhan triliun uang lenyap, laporan bolong di mana-mana, dan masih bilang miskomunikasi? Ini bukan miskomunikasi, Bung. Ini kriminal terstruktur. Dan akhirnya, masyarakat mulai sadar satu hal pahit. Bukan sumber daya yang bikin negara lemah, tapi pengkhianatan dari dalam. Sekarang momentum itu dipakai. Sistem diperkuat, audit digencarkan, lembaga pengawas dipersenjatai data, teknologi, dan kewenangan. Semua fokus. Tutup celah bocor, hentikan aliran gelap, dan pastikan kekayaan bangsa kembali ke rakyat. Dan ketika satu persatu oknum mulai tertangkap, efeknya bukan cuma finansial. Yang paling penting adalah psikologis. Para pemain lama mulai sadar, negara nggak main-main. Semua yang nyolong dan berpikir bisa aman, selamanya harus tahu, waktunya habis. Rakyat mulai tersenyum, pasar emas mulai stabil, dan industri lokal mulai bernapas lega. Tapi pelajaran besar tetap sama. Kalau pengkhianat dibiarkan, kekayaan bisa lari begitu saja. Dan satu hal yang jelas, negara bisa kaya, tapi rakyat tetap menderita kalau integritas sistemnya diperkosa. Ini bukan cerita heroik, ini realita pahit. Dan kalau tidak ada langkah tegas, auditing brutal, pengawasan ketat, dan sistem anti bocor, negara cuma jadi tontonan maling profesional. Sambil rakyat geleng-geleng kepala. Ini seperti film laga tapi versi negara nyata. Sistem pengawasan baru udah dipasang. CCTV digital, audit real time, monitoring jalur distribusi, semuanya kayak tentara cyber siap menembak siapapun yang mencoba nyelonong. Dan lawannya, jaringan gelap yang selama ini mengira mereka kebal hukum, licik, dan cerdas. Mereka mulai panik. Ibarat maling yang biasa nyolong rumah kosong, tapi sekarang ternyata semua rumah dipasang alarm super canggih. Beberapa mulai kebingungan, ini gimana caranya lolos, sistemnya baca semua gerakan kita, dan lucunya ada yang masih sok santai, masih nyengir mikir, cuma sedikit selisih, santai aja. Selisih sedikit,
3 ton emas hilang, transaksi ratusan triliun lenyap, dan kamu bilang sedikit? Hahaha, ini bukan sedikit, Bung. Ini skandal industri yang bikin pusing dokter jantung. Sementara itu, tim pengawas mulai bergerak. Mereka bukan cuma ngecek dokumen, tapi ikut menelusuri jalur logistik, memeriksa perusahaan cangkang, melacak rekening, dan bahkan menelusuri jejak digital yang ditinggalkan para oknum. Setiap pergerakan kecil yang dulunya luput dari pengawasan, sekarang langsung ketahuan. Dan satu demi satu, domino mulai jatuh. Oknum kecil yang dulu pura-pura nggak tahu, sekarang buka mulut. Yang lebih besar mulai panik. Ini bisa ketahuan publik, ini bisa ketemu audit, ini bisa masuk kotak. Kotak? Maksudnya penjara, tentu saja. Publik? Mereka lihat dari jauh sambil senyum tipis. Akhirnya setelah bertahun-tahun, negara mulai berani bilang, cukup! Semua yang nyolong harus bayar. Semua yang main kotor harus kena konsekuensi. Efek domino ini bikin jaringan gelap mulai terpecah. Yang dulu solid, sekarang saling curiga. Kamu nyetor kemana? Ini laporan pajak kenapa beda sama catatan transportasi? Dan akhirnya mereka sadar satu hal, tidak ada lagi celah untuk main-main. Sistem anti bocor ini bukan sekadar aturan, ini mindset baru. Setiap ton emas, setiap rupiah, setiap transaksi harus bisa dilacak. Kalau ada yang nyoba bohong, selesai sudah. Tidak ada kompromi, tidak ada, santai dulu, dan efeknya nyata. Pasar mulai stabil, stok emas kembali aman, industri lokal bisa bernapas. Tapi bukan cuma itu. Yang paling penting adalah pelajaran moral. Negara bisa tetap kuat kalau integritas sistem dijaga. Kalau sistemnya bocor, bahkan kekayaan alam sebesar tambang emas pun bisa hilang tanpa jejak. Sekarang, para pemain lama yang selama ini nyolong dengan santai mulai sadar satu hal. Era kebocoran besar-besaran sudah selesai. Negara akhirnya bangun, dan siapapun yang coba bermain kotor, ya siap-siap kena efek domino itu. Dan rakyat, mereka baru bisa tarik napas lega karena untuk pertama kalinya mereka melihat bahwa sistem bisa menutup semua celah. Tidak ada lagi maling VIP yang bebas lewat. Intinya, kekayaan alam bukan cuma angka di buku, tapi hak rakyat. Sistem pengawasan yang kuat bisa memutus rantai kejahatan. Tidak ada toleransi untuk pengkhianatan dari dalam. Dan setiap orang yang masih mencoba main-main akan merasakan konsekuensi yang jelas. Tidak ada jalan pintas lagi. Negara ini seperti kapal besar yang akhirnya menutup semua lubang bocor, menyalakan mesin penuh tenaga, dan menatap masa depan dengan gagah. Dan siapapun yang masih berharap bisa mencuri, ya, selamat datang di era baru, tidak ada kompromi. Jadi begini kesimpulannya, selama bertahun-tahun, negara ini kaya, tapi rakyatnya sering cuma jadi penonton. Kekayaan alam, emas, sumber daya melimpah, semuanya bisa bocor karena sistemnya lemah, pengawasnya acuh, dan sebagian oknum lebih sibuk mengisi kantong pribadi daripada melayani publik. Tapi ketika sistem diperkuat, pengawasan ketat, celah ditutup, dan rantai gelap mulai diputus satu persatu, baru terlihat satu hal sederhana tapi keras. Negara yang kuat itu bukan soal tambang atau cadangan emas, tapi soal integritas yang dijaga tanpa kompromi. Tidak ada toleransi untuk maling berkedok pejabat, tidak ada jalan pintas untuk oknum yang pura-pura suci. Yang terjadi sekarang bukan sekadar stabilisasi pasar atau audit dokumen. Ini soal moral bangsa. Kekayaan negara harus kembali ke rakyat. Setiap selisih 3 ton emas, setiap ratusan triliun uang yang hilang, harus bisa dilacak, dipulihkan, dan diberi efek jerak. Karena kalau dibiarkan sekali bocor, seluruh fondasi ekonomi bisa retak, dan rakyatlah yang paling menderita. Pesan terakhirnya jelas. Negara bisa kaya, rakyat bisa sejahtera, tapi hanya jika sistem bekerja, pengawasan jalan, dan pengkhianat tidak diberi ruang untuk bernafas. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi, tidak ada, santai dulu. Semua yang mencoba bermain kotor, bersiaplah menghadapi konsekuensi. Dan rakyat, mereka pantas tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, terlihat dengan jelas, negara bangkit, rantai kebocoran diputus, dan kekayaan negeri bukan lagi mainan segelintir orang, tapi hak seluruh bangsa. Indonesia kaya raya, tapi kekayaan itu selama bertahun-tahun mengalir keluar karena ada tangan-tangan gelap yang pura-pura jadi pelayan negara, tapi sebenarnya tukang garong kelas kakap. Sistem pengawasan yang seharusnya jadi benteng malah berubah jadi pintu belakang yang gampang ditembus. Aparat bingung, rakyat frustrasi, dan penjahat tersenyum di balik layar. Tapi semua itu bisa berubah kalau ada komitmen tegas.
Sistem diawasi dengan ketat, celah ditutup tanpa kompromi, dan setiap yang mencoba menjarah kekayaan rakyat harus siap-siap menerima konsekuensi. Reformasi struktural, transparansi, dan pengawasan yang kuat bukan cuma opsi, tapi keharusan. Kita belajar satu hal penting, bukan sumber daya yang bikin negara maju, tapi integritas yang menjaga sumber daya itu tetap untuk rakyat. Jika negara bisa menegakkan aturan dengan tegas dan menutup setiap celah permainan gelap, kekayaan alam Indonesia bisa kembali menjadi milik rakyat, bukan milik segelintir oknum yang rakus. Akhirnya, pesan tersiratnya sederhana tapi pedas. Kalau sistem dibiarkan bocor, negara akan terus terkuras. Tapi kalau pengawasan ditegakkan, penjara bakal kelabakan. Dan rakyat, mereka akhirnya bisa menarik napas lega. Karena emas, minyak, nikel, dan semua harta bumi Indonesia bukan lagi mengalir keluar, tapi kembali ke tangan yang seharusnya rakyat sendiri. Negeri ini punya potensi tak terbatas. Yang dibutuhkan cuma satu. Tidak ada lagi kompromi dengan para pengkhianat. Tidak ada toleransi bagi para maling berkedok pejabat. Kalau itu dijaga, Indonesia bisa berdiri tegak, kaya raya, dan bebas dari bayang-bayang para perampok sistemik.